Bapa di surga. Ini satu-satunya perjuangan hidup kami yang harus kami sungguh-sungguh upayakan, usahakan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, sempurna seperti Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Mari berbicara kepada setiap kami, sampaikan isi hatimu Bapa. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, terima kasih. Worship leader, singer, tamborin, pemain musik yang luar biasa, kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Lebih tulus Bapak Ibu boleh? Haleluya. Nggak kelihatan ya keringetannya. Luar biasa ya. Saya bangga, sangat bangga. Masih muda sudah memberi diri untuk melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Apa yang kita lakukan kepada Tuhan saat ini, sekalipun kita mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja ini khususnya, sekalipun kita sudah melakukan banyak hal, memberikan persembahan, ikut ibadah, berdoa, rajin gitu ya, berdoa bukan cuma di gereja tapi juga di rumah. Itu belum seimbang dengan apa yang Tuhan lakukan bagi setiap kita. Karena hari ini adalah Sunday Generation Service. Saya akan berbicara lebih banyak buat anak-anak muda. Tapi jangan juga mundur buat Bapak Ibu yang mungkin seumuran sama saya, bahkan mungkin lebih tua. Amin Bapak Ibu. Iya. Betapa berharganya manusia di hadapan Tuhan. Sejak awal Allah merancang sebuah kehidupan yang mesra. Sayangnya Om Adam jatuh dalam dosa. Sebelum manusia dijadikan, sebelum manusia diciptakan, Allah sudah menyiapkan sebuah tempat yang indah di bumi ini. Ya, Allah menciptakan cakrawala, bumi serta segala isinya sebelum manusia yang sangat dikasihinya itu hadir di bumi. Hebat ya. Seperti seorang ibu yang akan melahirkan, semua dipersiapkan dengan luar biasa. Amin. Bahkan setelah manusia berkhianat, setelah manusia berdosa, Tuhan tetap berinisiatif. Tuhan gak putus asa, Tuhan gak baper, gak kecewa dan meninggalkan manusia. Tuhan tetap berinisiatif menyelamatkan manusia untuk dikembalikan kepada rancangannya yang semula, yaitu kehidupan yang sempurna dengan mengorbankan putra tunggalnya menebus dosa saudara dan saya. Manusia betul-betul dicintai Tuhan secara ugal-ugalan. Betapa berharganya Keira, Owen, Gabriel, semua yang di sini berharga di mata Tuhan. Katakan pada diri kita sendiri, aku berharga di mata Tuhan. Kalau Tuhan mencintai kita secara ugal-ugalan, Tuhan serius mencintai kita, abis-abisan. Kan putra tunggalnya, Tuhan kita Yesus Kristus pun tidak disayangkan, diserahkan. Ada potensi Bapa kehilangan putra tunggalnya loh. Khotbah tadi pagi itu luar biasa. Saya sangat terberkati dan lumayan mendukung ya apa yang sedang atau sudah saya persiapkan saat ini. Tuhan Yesus punya potensi jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus punya potensi gagal. Karenanya pada Matius pasal yang keempat, di awal bahkan sebelum Tuhan Yesus memasuki pelayanannya, Tuhan Yesus dicobai. Enggak mungkin kalau memang dia tidak berpotensi gagal, dicobai. Ngapain?
Kalau dia Tuhan seutuhnya, ngapain itu acting doang? Pura-pura doang. Apalagi sampai berdarah-darah di kayu salib. Acting doang? Enggak. Betul-betul Tuhan Yesus menjadi manusia seutuhnya seperti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ada perasaan lapar, haus, ada perasaan ingin menikmati, paling tidak mencicipi dosa. Tapi Tuhan tidak menyentuh dosa. Ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku, percayalah, karena Tuhan sudah menyatakan cintanya yang ugal-ugalan. No play-play. Ya, enggak main-main. Kenapa kita masih main-main? Kenapa kita enggak serius mencintai Tuhan? Kenapa kita enggak sungguh-sungguh boro-boro mencintai Tuhan? Mengenal, mencari Tuhan saja kita setengah-setengah. Sepertinya kita enggak sungguh-sungguh percaya kalau Tuhan tuh betul-betul mencintai kita. Kurang apa Alkitab menjabarkan besarnya cinta Tuhan. Kalau kita lihat perjalanan firman Tuhan melalui Kejadian sampai Wahyu, semua menjabarkan betapa Tuhan ingin hidup bersama dengan manusia selama-lamanya. Betapa Tuhan ingin selalu dekat. Enggak ada kasih yang lebih besar yang Tuhan nyatakan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Ya, hebatnya lagi, Bapak Ibu, Tuhan enggak cuma ingin memelihara kita di bumi ini. Tuhan senang kita bahagia. Tuhan senang kita berhasil, sukses, hidup harmonis rumah tangga. Senang, pakai banget, pasti. Karena memang itu yang Tuhan inginkan manusia nikmati. Tapi enggak cuma di bumi ini. Kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ini tambahan. Saya enggak cantumkan ya di multimedia. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, dengar baik. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Siapa kita? Diingini Tuhan ada bersama-sama dengan Dia. Tapi seringnya kita enggak kepengen dekat-dekat Tuhan. Jauh-jauh bahkan meninggalkan Tuhan. Tuhan gak pernah main-main. Gak pernah setengah-setengah mencintai kita. Tuhan sangat-sangat serius. Kenapa kita masih main-main? Malah seringnya kita anggap sepele cinta ugal-ugalannya Tuhan. Bikin dosa lagi. Benci orang lagi. Kembali saya katakan, jangan pernah bangga karena kita ini orang Kristen yang rajin ibadah. Pelayanan, mengambil pekerjaan Tuhan, tanggung jawab pekerjaan Tuhan. Pelayanan bukan hanya sekedar mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Kita bekerja, kita jadi ibu rumah tangga, masak, beres-beres rumah, itu juga pelayanan. Itu juga pelayanan. Dagang, usaha, itu juga pelayanan. Ya. Jangan bangga. Dulu saya juga rajin. Saya pikir saya udah mencintai Tuhan. Saya tunjukkan, saya ambil bagian dalam pelayanan di gereja. Beberapa kali saya juga ikut mendampingi Bapak Gembala Senior. Ibu rohani kita juga, Ibu Gembala Senior. Ke daerah pelayanan. Saya pikir dengan meninggalkan suami dan anak-anak, saya sudah menunjukkan saya mencintai Tuhan. Lebih dari keluargaku.
Ternyata belum sebanding dengan ugal-ugalan cintanya Tuhan. Kenapa? Saya baru sadar, saya masih gampang tersinggung. Saya nggak mau terluka. Saya nggak mau berdarah-darah demi orang lain. Tuhan Yesus nggak berdosa sedikit pun loh. Rela disalib, dicambuk, dihina, diludahi. Salah apa dia? Mari kita introspeksi diri. Sudahkah kita berdarah-darah buat orang, jangankan yang membenci kita, memusuhi kita, berniat jahat buat kita. Orang yang katanya kita kasih pasangan hidup, anak, orang tua. Sudahkah kita berdarah-darah buat mereka? Nggak sedikit anak-anak kecewa nggak datang lagi ke gereja karena orang tuanya tidak menunjukkan karakter Kristus yang rela mengorbankan nyawa. Bicara mengorbankan nyawa, sebagai gembala saya baru dapat berkat dari Tuhan. Saya nggak punya pengalaman yang luar biasa sebagai ibu gembala yang mendampingi pelayanan. Buat saya pelayanan ini, aduh Tuhan, kalau boleh udahlah saya jadi ibu rumah tangga aja. Tadi ngobrol sama Kak Hence, teman sepelayanan saya juga. Orang bilang kita mau keluar dari GSKI, keluar dari Rehoboth. Daripada kita keluar, ini gak apa-apa nih direkam. Saya mau katakan, saya mau proklamirkan. Daripada kita keluar, saya mendingan kembaliin Rehoboth ini ke Mall Arta Gading. Karena gereja ini ada bukan permintaan Bapak Pendeta Riko Silaen, apalagi saya. Kita gak mohon-mohon minta dibikinin gereja, enggak sama sekali. Ini perintah dari Bapak Gembala Senior, harus ada Rehoboth di Bekasi. Kalau emang kita gila pelayanan, mendingan kita pertahankan gereja yang lama. Udah milik sendiri, ngapain repot-repot? Kita gak merasa sehebat itu mau keluar dari GSKI. Kita gak merasa sekuat itu mau pimpin kawanan domba ini. Tapi kalau bisa berlangsung sampai 3 tahun ini, Tuhan yang antar jiwa-jiwa. Gampang buat saya bilang sama Pak Cornelis Kiong. Pak, kan ini udah disewa sampai 2026. Itu uang Bapak Gembala Senior pribadi. Pribadi. Mendingan selesai, close aja di 2026. Saya arahkan jemaat kembali ke MAG. Itu mudah. Tapi begitu saya melihat ada jiwa-jiwa. Ada seorang ibu, entah dari mana datang ke sini, bawa anaknya, sampai suaminya juga datang ke sini. Saya nggak promosi apa-apa. Bapak ibu saudara juga jadi saksi. Bapak Gembala Senior jarang hadir, bahkan bisa dihitung jari datang ke sini. Tanpa Bapak Gembala Senior, Tuhan antar jiwa-jiwa ke sini. Terus saya mau dengan seenaknya, anterin ada mereka semua, arahkan semua ke Mall Arta Gading. Belum ada keluarga. Tadi saya cerita juga sama Pak Hence. Satu keluarga. Anaknya laki semua. Rata-rata mengambil bagian pelayanan di tempat ini. Ada juga yang bilang, kalau Pak Riko keluar dari Rehoboth, saya gak mau gereja lagi. Tanggung jawab kita sebagai gembala di mana? Kalau kita mau serahkan pelayanan ini ke Mall Arta Gading. Kembali, kalau bicara menyerahkan nyawa, namanya gembala, jangan GR merasa terhormat. Seorang gembala, ini Tuhan catat, malaikat Tuhan catat. Kita harus bersedia taruh nyawa di sini. Salah satunya anak saya jadi korban bakaran. Kalau lihat teman-teman sepelayanan, saya izin ya tanggal segini. Saya izin ya, saya sakit. Anak saya gak boleh sakit.
seorang gembala dan keluarganya, ada anak-anak saya di sini, harus taruh nyawa. Jangan pernah merasa berjasa. Ini milik Tuhan. Kita cuma gembala kecil. Tapi itu pun belum setara dengan ugal-ugalan cintanya Tuhan kepada setiap kita. Saya belum berdarah-darah. Bapak Gembala belum berdarah-darah. Anak-anak saya juga belum sekarat buat Tuhan. Jangan merasa bangga jadi orang Kristen kalau kita belum serius mencintai Tuhan. Betapa sayangnya Tuhan kepada setiap kita. Istimewa, bahkan dahsyat dan ajaib cara Tuhan membentuk setiap kita. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ada banyak orang, terutama orang Kristen, tidak menyadari kalau dirinya sangat-sangat istimewa di mata Tuhan. Ada orang-orang yang sudah bergereja, ngaku Kristen, tapi masih minder. Rendah diri, maluan. Dengar baik, kalau kita termasuk orang yang seperti itu, karena saya sebenarnya orang itu, salah satunya. Mungkin Bapak Ibu berpikir, oh dia berani di depan. Saya ini aduh jelek, gak layak. Saya selalu bilang sama Tuhan, ada banyak orang yang sebenarnya lebih layak jadi ibu gembala Tuhan. Kalau misalnya Ibu Diana mau curhat sama saya, mau sharing, Tuhan sebenarnya aku gak punya kapasitas. Aku orang yang bermasalah. Harusnya mungkin ibu ini lebih keibuan, lebih sabar. Kata-katanya bisa lebih menguatkan. Tapi Tuhan tunjuk orang ini. Saya termasuk orang yang minderan sebetulnya. Ternyata Tuhan tegur saya. Kamu melecehkan aku. Lihat, aku menenun kamu di kandungan ibumu. Aku niat bikin kamu. Kok kamu minder? Jangan ada juga yang sombong. Minder itu kesombongan terselubung ternyata. Jangan sombong. Matius 23 ayat 12. Ini paralel dengan Lukas 14 ayat 11. Saya minta bapak-bapak baca dulu Matius 23 ayat yang ke-12 bersama-sama. Ya, 2, 3. Lukas 14 ayat 11. Sama-sama ya, ibu-ibu bersama saya. 2, 3. Belum? Lukas 14 ayat yang ke-11. Ya, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jangan juga menanti ditinggikan dulu. Prosesnya itu loh. Tuhan Yesus direndahkan serendah-rendahnya, terhina. Padahal dia tidak melakukan secuil dosa pun. Untuk nantinya akan ditinggikan dan dimuliakan oleh Tuhan. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Gak gampang jadi orang rendah hati. Nama baik kita diinjek-injek pun kita kadang-kadang masih mau protes. Lu siapa? Jelek-jelekin gue, kasih makan juga enggak. Bahkan tadinya lu gak kenal gue, kok lu ngejelek-jelekin gue. Lu gak tahu gimana proses hidup gue di belakang. Sejarah hidup gue sampai bertahan begini nih. Tahu gak? Kenapa dia berani menganiaya? Ada banyak orang seperti itu. Merasa diri paling hebat, paling benar.
Tapi bersyukur buat firman Tuhan. Itu ada dalam Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Butuh proses, butuh dibejek-bejek, diinjek. Enggak ada dari kita semua yang bisa proper mengasihani, menerima diri, menghargai diri kita sendiri. Yang proper tuh enggak ada. Kalau kita belum segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi mencintai Tuhan. Sekali lagi, enggak ada di antara kita yang bisa mengasihi diri dengan benar kalau kita belum segenap mengasihi Tuhan. Kenyataannya boro-boro segenap, setengah-setengah, bahkan sekedarnya mengasihi Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tidak ada satu orang pun, sekali lagi, yang sanggup mencintai, mengasihi, menghargai dirinya dengan proper, dengan benar, kalau dia tidak mengasihi Tuhan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Sekali lagi, jangan mengasihi Tuhan setengah hati, setengahnya untuk yang lain. Imbasnya nanti gak bisa mengasihi orang lain juga dengan benar. Gak sedikit malah melukai dan menjadi duri bagi sesamanya. Ini loh indikatornya orang yang tidak mengasihi Tuhan. Saya minta bantuan Pak Hence ya. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Kita akan banyak buka ayat. Jangan-jangan di rumah kita gak pernah baca Alkitab tapi lebih sering lihat TikTok. Ya. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak Cukup sampai menjadi... situ dulu Pak, terima kasih Pak. Ini indikatornya orang yang tidak mengasihi Tuhan. Koreksi, firman Tuhan ini bukan cuma buat Bapak Ibu Saudara. Duluan buat saya. Masih sombong, gampang tersinggung. Saya lihat dari diri saya ya. Masih seneng bertengkar, argumentasi, bukan gak boleh argumentasi. Tapi rasanya pengen lebih menang. Salah juga usahain seolah-olah benar. Menutupi. Simpan kebencian, iya. Saya masih ada simpan kebencian. Iri hati, iya. Tidak berdoa. Saya berdoa. Yang berdoa aja belum tentu hidupnya benar. Apalagi malas. Apalagi yang tidak berdoa. Ada yang malas berdoa di sini? Ngapain ke gereja? Ngapain ngaku Kristen? Masih memuaskan hawa nafsu. Kalau enggak ledakin marah, enggak anjing-anjingin orang, enggak puas. Ada yang ngomongnya soft, baik-baik, tapi ngerendahin banget. Soft spoken ya namanya katanya ya. Masih
tidak setia. Iya, saya masih perhitungan. Tuhan pengen liburan. Tahun-tahun waktu masih jadi WL, selesai Natal kita langsung arrange liburan 2-3 hari. Ya gak jauh-jauh Bandung, tapi happy sama keluarga. Sekarang kagok, tiba-tiba ada yang meninggal, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Betul-betul disita. Tidak setia ya. Bersahabat dengan dunia, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Boleh lanjut Pak, ayat 5-10. Ayat 4b, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat kelima, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Sekali lagi saya ingatkan, Tuhan ugal-ugalan mencintai kita. No play-play. Serius pakai banget ya. Tapi di sini dikatakan tadi, sadarilah kemalanganmu. Ada banyak orang gak sadar dirinya malang. GR, gue dicintai Tuhan, gue pasti selamat, gue pasti dapat tempat nanti di surga. Wait, jangan sembarangan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Ada 3 pertanyaan yang harus kita gumuli menjelang tahun yang baru, mengakhiri tahun ini. 1, apakah kita, saudara dan saya, menghargai jiwa yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus di kayu salib? Yang kedua, apakah saya, Bapak Ibu Saudara, sadar bahwa keselamatan adalah anugerah yang tidak ternilai dari Tuhan? Kita punya uang seisi dunia ini, gak sanggup membeli keselamatan. Yang ketiga, apakah saya juga sudah menghargai jiwa orang lain? Ada banyak orang tua khawatir kalau anaknya gak jadi orang nanti. Masa depannya gak sukses. Tapi berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang mengkhawatirkan keselamatan jiwa anak-anak kita? Mungkin kita sering dengar, bahkan mungkin kita sendiri yang mengucapkan, 1 jiwa itu berharga di mata Tuhan. Lukas 15 ayat 7 dan 10 mencatat. Silakan Pak Hence. Lukas 15 ayat 7 dan 10. Biasanya ini sering diucapkan pada waktu orang yang mengambil keputusan untuk dibaptis. Selesai dibaptis, lalu diberikan ayat-ayat ini. Silakan Pak. Lukas 15 ayat 7 dan 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena 1 orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat ke-10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa yang bertobat. Mari dengan rendah hati kita jujur di hadapan Tuhan. Kita termasuk yang 99 orang yang merasa diri benar dan tidak memerlukan pertobatan. Atau
kita adalah salah satu orang yang berdosa. Pernyataan ini juga terverifikasi dalam 2 Petrus 3 ayat 9 saya bacakan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki, sekali lagi karena ia menghendaki, jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang, bukan cuma pendeta berarti, semua orang berbalik dan bertobat. Kalau bagi Tuhan saja satu jiwa itu berharga Bapak Ibu, dan Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa, kenapa masih ada di antara kita yang kurang menghargai jiwa orang lain? Bahkan seolah-olah tanpa sadar atau mungkin sadar, sengaja atau tidak sengaja, kita membuat orang itu binasa. Kita bunuh karakternya dengan menjelekkan nama baiknya. Semua cacat di mata kita. Padahal kita gak pernah berdarah-darah demi keselamatan jiwa orang tersebut. Saya akui, saya dengan Pak Riko, banyak, bahkan mungkin lebih besar kesalahannya. Karena kita memberitakan kebenaran tapi kita belum menghidupi kebenaran. Banyak, bukannya nggak ada, bukannya sedikit, banyak cacat celak kekurangan kita. Tapi saya dan keluarga memposisikan diri sebagai orang berdosa yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Balik lagi ke 2 Petrus 3. Maaf, ke 2 Petrus 3 ayat 9 tadi ya. Lanjut ke ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di dalamnya akan lenyap. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jangan cuma berhenti menyadari bahwa kita ini orang berdosa yang butuh belas kasihan Tuhan. Segala sesuatu akan hancur sedemikian. Tadi dinyatakan dalam ayat yang ke-10. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Kita sok berlambat-lambat. Masih ada 2026. Nanti aja pelayanannya. Sampai ada yang bilang, tuh Pak Riko kekurangan pengerja tuh bicaranya soal, ayo ambil bagian dalam pelayanan, yuk ambil. Dengerin, gereja ini bukan punya Pak Riko, situ ngambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, atau tidak mengambil bagian di sini, kita nggak gaji loh. Tapi itu bentuk kita menghargai Tuhan, kehormatan kita bisa ada di sini. Emang Tuhan gak bisa pakai orang lain selain kita? Bisa banget. Dari dulu saya ngalamin salah satunya Pak Jeb jadi saksi. Pak Riko diganti. Ya Pak, bukan cuma sekali. Bisa siapapun nanti yang jadi gembala di sini. Apalagi pengurus. Enggak, Tuhan mah gak kekurangan orang. Enggak. Sama sekali enggak. Jangan melecehkan pekerjaan Tuhan. Ya. Ayat 12 tadi, lanjut ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Cuma di sana ada kebenaran. Orang sanggup menyatakan kebenaran, enggak cuma melalui khotbah, tapi hidupnya sudah menyatakan kebenaran. Sebab itu ayat 14, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, saudara dan saya harus berusaha supaya saudara dan saya kedapatan tidak bercacat, tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 2 Petrus 3 ayat yang 15. Anggaplah kesabaran Tuhan sebagai
kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu penyayang. Itu kita suka sepelein tuh. Cinta ugal-ugalannya Tuhan. Panjang sabar, Dia maha pengasih, berlimpah kasih setia. Ada tercatat dalam Keluaran 34 ayat 6, Mazmur 103 ayat 8. Panjang itu menunjukkan sebuah ukuran. Ada panjang, ada pendek, ada tinggi, ada rendah, betul? Panjang itu menunjukkan sebuah ukuran. Berarti ada batasnya. Iya, Tuhan panjang sabar, amin. Ada batasnya. 2 Petrus 3 ayat 15 tadi, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagi setiap kita beroleh selamat. Sebab kesempatan, namanya kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Ya. Jadi kalau dalam ayat 14 tadi, sebelum kedatangan hari Tuhan kita harus berusaha, berarti enggak diem nunggu Tuhan datang. Tapi kita aktif. Bebenah diri. Makanya tagline Rehobot, ini juga Rehobot, berkemas-kemas, jangan santai. Jangan mau diurusin terus. Jadi anggur yang tercuara, roti yang terpecah. Tuhan Yesus datang ke dunia ini enggak untuk dilayani, tapi untuk melayani. Terus kita mau jadi bos. Serahkan nyawa dulu kamu jadi bos. Tuhan Yesus aja cuci kaki murid-muridnya. Oh kita enggak bersedia. Ya. Anggap kesabaran Tuhan itu kesempatan buat kita berubah, bertobat. Ya, miliki hidup tak bercacat, tak bercela. Ada batasnya kesabaran Tuhan. Ingat sekali lagi, ada batasnya. Ada kejadian-kejadian tragis yang dicatat dalam perjanjian lama. Ya, Kejadian pasal 6 sampai 9. Hampir membinasakan seluruh ciptaan yang luar biasa sudah diciptakan oleh Tuhan. Tuhan sabar. Enggak tiba-tiba mendatangkan air bah. Enggak ujuk-ujuk, enggak mendadak. Ya. Dosa manusia pada saat itu sangat-sangat besar. Tapi Tuhan sabar. Tuhan menunjukkan keadilannya. Tuhan berkata akan menghukum, akan mengeksekusi. Tapi tetap akan menyelamatkan yang taat dan setia melalui keluarga Nuh. Kita cek sedikit ya, Kejadian 5 ayat 32. Lihat betapa lamanya kesabaran Tuhan. Kejadian 5 ayat 32. Setelah Nuh berumur berapa Bapak Ibu Saudara? 500 tahun ia memperanak Sem, Ham dan Yafet. Saya percaya itu udah besar-besar Sem, Ham dan Yafetnya, bukan masih balita. Ya, 500 tahun. Sudah memiliki atau memperanak Sem, Ham dan Yafet. Loncat ke Kejadian 7 ayat yang ke-6. Kejadian 7 ayat yang ke-6. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Jadi mungkin antara umur 500 sampai 600 Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Karena cuma keluarga Nuh yang masih mencari, masih mendekat kepada Allah. 100 tahun kurang lebih lah ya. Anggap 70-80 tahun deh. Nuh membuat bahtera. Ada banyak orang yang melihat karena mereka mengejek, ngapain Nuh? Kurang kerjaan banget loh. Bikin bahtera di atas gunung. Otak lu di mana? Sebenarnya itu sinyal. Itu panggilan. Dan mereka pasti ngelihat keluarga Nuh, gimana hidup mereka. Kenapa Tuhan memilih Nuh dan keluarganya untuk membangun bahtera? Kesabaran Tuhan kurang lebih 80 sampai 100 tahun menunggu orang-orang Sodom dan Gomora diselamatkan. Tapi tidak ada yang bisa selamat. Cuma Nuh dan keluarganya. Ya. Maaf Sodom dan Gomora. Karena saya selanjutnya mau bicara tentang Sodom dan Gomora. Oke, kita lihat dalam Kejadian
18 ayat 16 sampai 32, sampai ayat 33. Tolong dibantu ya Pak supaya enggak belibet. Pak Hence. Kejadian 18 ayat 16 dan 33. Sampai 33. 16 sampai 33. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan. Oke, tunggu. Kayaknya ini makan waktu ya. Tahan dulu Pak, saya ringkas aja sedikit. Oke ya. Di ayat 27 sampai 33, Abraham menawarkan jumlah orang benar yang cukup untuk menyelamatkan Sodom dan Gomora. Abraham mulai menawar, kalau 50 orang benar aja Tuhan, bisa nggak Tuhan nggak jadi menghukum Sodom dan Gomora? Ada nggak Tuhan bilang? 45 deh Tuhan, 45. Ada nggak 45? Nggak ada. Oke, turun lagi. 40 Tuhan, 40 bisa nggak 40? Sampai akhirnya 10 orang deh Tuhan. Kalau ada 10 orang aja yang hidup benar takut akan Tuhan, akankah Tuhan menghentikan hukuman itu? Dari tawar menawar ini Bapak Ibu Saudaraku, satu hal penting yang perlu digarisbawahi adalah Tuhan itu adil. Hukumannya sudah ditetapkan. Eksekusi siap dilaksanakan. Tapi Tuhan masih memberi kesempatan untuk pertobatan. Saya mau tanya untuk gereja ini. Ada berapa banyak orang benar yang bisa diajukan kepada Tuhan. Termasuk saya dan Pak Gembala. Untuk diselamatkan. Banyak kita gak peduli jiwa orang lain. Mau selamat syukur. Enggak selamat ya bodo amat. Karena dia sendiri gak berjuang. Gak menghargai keselamatan jiwanya. Saya gelisah Bapak Ibu Saudara. Pelayanan diadain capek-capek. Oh ngelihat mereka berjibaku. Latihan. Paling banter dikasih makan siang atau makan malam. Hati saya miris, Tuhan. Mereka sekali doang datang ke gereja. Nanti ketemu nggak di surga? Saya nggak tahu gimana hubungan mereka dengan orang tua di rumah. Saya nggak tahu gimana kondisi kerohanian. Suasana hadirat Tuhan ada nggak di rumah? Saya takut nggak ketemu lagi sama mereka. Termasuk Bapak Ibu Saudara yang hadir saat ini. Akankah kita berkumpul lagi? Kita balik lagi ke Alkitab. Kita baca Lukas 15 aja ayat 4 sampai 7. Silakan Pak Hence, maaf agak loncat dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Lukas 15 ayat yang keempat. Lukas 15 ayat keempat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ini ayat yang kelima. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Ayat ini saya berikan waktu papi saya menjelang operasi. Ada tumor di kantung kemih dan sudah menjalar sampai ke usus besar.
Ibaratnya septic tanknya harus di luar. Saya sudah pernah menyaksikan, dia dapat mimpi, ada tukang ngangon embenya keprosok, tangannya terpelecok. Kalau papi jadi tukang ngangon embe, tendang aja, sate aja tuh embe. Saya bilang sama papi, "Pi, itu embe tuh papi." "Masa sih kamu ngomong so tahu gitu ya." Saya bacain, lihat. Nggak peduli yang 99, Tuhan mencari satu. Dan jangan-jangan yang satu itu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Siapa kita? Kita bandel. Harusnya ngumpul deket-deket gembala. Gembala yang agung dalam hal ini. Tapi kita mencelat, menyesatkan diri, menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan cari. Tuhan waktu begitu menemukan, enggak malu gendong domba yang nakal itu. Gendong. Dia angkat ya, tadi di Lukas 15 ayat 5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya. Dia enggak mempermalukan kita, dia enggak umpetin tuh domba yang nakal. Dia gendong di atas bahunya. Udah nakal, bandel, dan merepotkan. Saya jadi gembala kecil di sini, rasanya nggak mau deket-deket orang yang merepotkan, orang-orang yang rese. Tapi justru dari sini saya belajar, saya bawa Tuhan, karena aku bukan gembala yang baik. Aku masih punya domba-domba yang merepotkan. Nggak sanggup Tuhan. Aku serahkan mereka karena jiwanya Engkau cintai, karena jiwanya Engkau hargai. Siapa aku menyingkirkan domba-domba seperti itu? Nggak ada jiwa terlalu kecil, nggak ada jiwa yang terlalu rusak bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama saya, jadilah gembala bagi jiwa lain, bukan jadi serigala bagi sesama kita. Seperti Musa dalam Keluaran 32 ayat 30. Dia rela kehilangan keselamatan. Dia rela namanya dihapus dari buku kehidupan demi bangsa Israel yang dipimpinnya. Bagaimana dengan kita? Seberapa berdarah-darah kita untuk pasangan hidup? Seberapa berdarah-darah kita buat anak kita? Jangan berdarah-darah hanya untuk kehidupan mereka di bumi. Pikirkan, karena Tuhan sedang menanti kita. Yohanes 15 tadi, di mana aku berada, aku ingin kamu berada. Jangan sampai kita ada, anak kita nggak ada. Kita ada, suami kita nggak ada. Kita ada, orang tua kita yang nggak ada. Kan konyol kayak gitu. Makanya ada lagu yang diciptakan oleh Bapak Gembala. Itu luar biasa ya. F apa G ya? G kayaknya. Kita dianggap senilai, setara dengan Tuhan Yesus. Aduh, saya gak kuat kalau nyanyi lagu itu. Di matamu betapa ku berharga, senilai seharga dirimu. Gak pantas loh. Kau relakan menebusku, anugerahmu yang tak lagi. Katakan, di matamu betapa ku berharga, senilai seharga dirimu. Kau relakan menebusku, anugerahmu yang tak besar. Setiap jiwa, setiap kita penting di mata Tuhan. Jangan lagi jadi duri buat sesama kita. Jangan lagi melukai. Nasihat orang tua, kalau kita nggak bisa membalas kebaikan, minimal jangan jahat.
Kalau kita nggak bisa berbuat baik, please jangan punya niat busuk ke orang lain. Kita semua sedang berjuang mengerjakan keselamatan, anugerah terbesar yang Tuhan Yesus sudah berikan. Kita nggak perlu mati menyerahkan nyawa buat orang lain. Berjuanglah dulu menghargai keselamatan yang sudah Tuhan berikan, supaya orang di sekitar kita menyaksikan ada cintanya Kristus dalam hidup kita. Enggak lewat kata-kata, tapi orang lihat, iya, hidupmu memancarkan kasih Kristus. Amin buat firman Tuhan.